adalah awalan kita untuk membuat video untuk UAS KAP. Yuk. Gimana perasaannya? Jujur seneng banget Kak, happy teman-teman Happy. buatnya. Nuha aman. Aman. Aldila aman. Seru sekali. Tapi sayang banget guys, ada teman kita satu, Atna lagi sakit habis operasi, jadi semoga dia cepat sembuh. Ya, untuk video selanjutnya perkenalan dan lain-lain ikutin terus. Bye bye. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Atna Natasha Putri dengan NIM 154240002. Di sini aku sebagai Nana. Halo, nama aku Adita Nanaisnaini dengan NIM 1542401 dan di sini aku sebagai Nuha. Halo, perkenalkan nama aku Alansia Grithat dengan NIM akhir 056 dan di video ini aku menjadi Alan. Halo, aku Alifah Fatma Putri dengan NIM akhir 151. Di sini aku sebagai Rifa. Hai, nama aku Aldila Nurhan Ramadhani dengan NIM akhir 214. Aku sebagai Aldila. Kalau kayak gini tuh tulisannya kan gini kan, jangan gini. So kayak makanya Isi. Aku boleh ngaku nggak guys? 3. oh boleh kok diam sini aja sini. Kalian semua udah tugas uasnya belum sih? Tugas uasnya apa? Presentasi? Oh aku sih udah ya, cuma tinggal revisi aja sih. Oh kalau aku tuh kayaknya masih ada bagian yang kurang deh, kayaknya tuh yang akhir-akhir gitu deh. Itu kayak ini nggak sih membingungkan gitu. Bener sih. Untuk kamu juga nggak? Iya soalnya emang agak kayak ini nggak sih? Iya, iya memang yang kayak tuh yang memang bagian terakhir tuh memang agak susah sih. Agak susah sih. Iya sih, bener. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk berkomunikasi. Ada orang yang mudah untuk membuka percakapan, namun ada juga orang yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Nah, perbedaan cara berinteraksi ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Kayak gitu dia pokoknya. Bener ya guys, aku lagi bakal kamar mandi dulu. Kamar mandi? Aku dulu ya, oke. Bentar ya, bentar ya. Bro, Kenapa Ale? kok kayaknya kamu ini sih diem terus dari tadi, kenapa? Enggak, kok aku emang suka dengerin lebih dahulu sih. Oh, kamu habis dengerin dulu. Kira kamu nggak nyaman ngobrol sama kita. Enggak, kok aku nyaman. Bener? Benar. Namun, pesan yang disampaikan seseorang tidak selalu diterima sesuai dengan maksudnya. Sikap diam, ekspresi wajah, dan juga bahasa tubuh dapat dipersepsikan berbeda oleh setiap orang. Itu sadar nggak sih kayak aku lihat-lihat ya, dulu tuh kayak kita banget dan buat kayak kita tuh ajak ngobrol deket. Bener banget, aku gitu ya, dia juga nggak pakai itu. Dia juga kayak dia tuh pendek-pendek terus nggak sih? Apa dia nggak kayak sama kita? Ya aku dia kayak enggak Nyaman ya ngobrol sama kita juga. Bisa sih, apa dia tuh kayak kita nggak sefrekuensi sama dia nggak sih? ya. Dia jadi banyak pendiamnya. Iya, soalnya dia juga kayak yang canggung gitu sih, aku lihat-lihat ya. Ada itu. Kalian ngomongin aku ya? Nggak gitu deh maksud kita. Aku rasanya kalian kayak agak ngejawab itu sama aku. Jujur, maksudnya kayak merasa kamu nggak enak sama kita, kayak kurang nyaman gitu. Enggak, kok aku nyaman.
Jadi aku emang agak perlu tahu hidupnya itu ya. Jadi kita paham ya Alia, kita selalu sampai sama kamu apa ya Alia, apa. Sebenarnya sih aku ingin ikut ngobrol, tapi aku takut mengganggu, jadi aku memilih untuk diam. Kesalahpahaman ini memberikan dampak pada hubungan mereka. Ardila merasa tidak diterima, sementara teman-temannya semakin menjaga jarak karena persepsi yang sudah terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana pesan itu diterima oleh orang lain. Miskomunikasi yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama yaitu konsep persepsi. Owen, Nuha, dan Liva membentuk penilaian berdasarkan apa yang mereka lihat, yaitu Ardila yang diam. Padahal diam tidak selalu berarti tidak peduli atau tidak tertarik. Yang kedua, terjadi fundamental atribusi error, yaitu ketika seseorang lebih cepat menganggap penyebab berasal dari sifat pribadi seseorang daripada melihat kondisi atau situasinya. Ketiga, terjadinya selective perversion. Mereka hanya fokus pada sikap Ardila yang diam, tanpa memperhatikan bahwa Ardila sebenarnya tetap tersenyum dan juga mendengarkan. Selain itu, komunikasi nonverbal Ardila seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan juga sikap diam itu menyebabkan pesan yang berbeda yang diterima oleh orang lain. Aku dari sini ya. Boleh. Sebenarnya aku ngomong sih, aku tuh minta maaf soalnya tadi aku sampai aja. Gak apa-apa kok. Tapi emang awalnya emang untuk penyesuaian aja. Aku emang basicnya introvert, jadi kayak gitu. Tapi bukan karena kamu gak ada sama kita kan? Enggak, kamu enggak. Oh, jadi memang yang salah persepsi itu kita ya. Kita kira tuh kayak kamu memang ini kan, yang enggak gitu, ternyata memang kamu orangnya introvert dan harus bisa dulu. Harusnya kita nggak harus langsung menjelaskan gitu. Maafin kita ya, soalnya kita nggak dari tahu dulu awalnya. Maafin kita ya nih. Iya. Jadi apa kita sudah berteman sekarang? Iya. Oh iya. Habis ini kamu masih campur sama kita ya? Iya. Berarti dia kalau semisal apa tuh namanya udah ini dia ekstrovertnya langsung aja sih. Penyelesaian dilakukan melalui perception checking, yaitu mengecek persepsi dengan bertanya langsung agar tidak terjadi asumsi yang salah. Dan yap, ternyata memang benar guys, kita itu ternyata nggak bisa cuman menilai seseorang itu hanya dari satu sikapnya dia yang dia berikan kepada kita. Karena apa yang kita lihat itu belum tentu sama apa yang benar-benar terjadi. Nah, komunikasi yang baik itu butuh pemahaman, bukan cuma penilaian. Yes. Setiap orang itu punya cara menunjukkan kenyamanan. Yes, dan sekarang kita bestie. Yeay. Mana Aldila? Bocah kita. Iya, anak introvert ini. Yeay. Bye-bye. Kesimpulannya, miskomunikasi itu dapat terjadi apabila kita hanya melihat dari sudut pandang kita sendiri. Dengan komunikasi yang terbuka dan saling memahami, hubungan antar pribadi dapat menjadi lebih baik. Behind the scene.